Servo VX Vehicle Extinguisher dirancang khusus untuk mobil dengan desain minimalis yang berbeda dengan pemadam pada umumnya, memberikan kenyamanan dan keamanan serta perlindungan yang optimal. Servo VX dilengkapi dengan berbagai pilihan penempatan, yaitu mounting bracket dengan desain yang menyatu pada bodi mobil, jacket untuk desain kecepatan akses yang mudah dan cepat, serta soft case untuk penempatan yang elegan, nyaman, dan fleksibel. Badan Standarisasi Nasional, selamat pagi Pak Hendro, apa kabar? Baik dan sehat ya Pak ya? Sehat. Dan narasumber kita yang kedua hari ini yakni Bapak Suheri, Kepala Bidang Operasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta. Selamat pagi Pak Suheri. Selamat pagi Mbak Gita. Sehat selalu ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Narasumber kita yang ketiga hari ini yakni Bapak Gideon, Sales and Marketing Director PT Servo Fire Indonesia. Selamat pagi Bapak Gideon. Selamat pagi. Terima kasih sudah menerima tim Kompas TV ini di pabriknya. Terima kasih. Pertama-tama saya akan ke Pak Suheri terlebih dahulu ya. Pak Suheri, kalau kita lihat kebakaran yang terjadi baik itu di rumah tinggal, di kantor maupun kawasan industri begitu banyak. Namun apa penyebab utamanya sebenarnya Pak? Terima kasih. Mungkin nanti akan saya lihat dengan data ya terkait dengan jumlah frekuensi kejadiannya. Kalau terkait dengan rekopilasi data di bulan tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 November 2024, frekuensi kejadian hampir 1.843. Salah satu penyebabnya adalah terkait dengan listrik, yaitu sekitar 1.115. Dan yang kedua adalah terkait dengan gas, di sini ada 190 kejadian gas. Nah, ini kasus kejadian listrik ini banyak sekali seperti contoh pembebanan berlebih, alat tidak standar, kebocoran isolasi, sistem grounding yang tidak bagus, atau sambungan yang tidak sempurna. Ini dari kejadian jadi lebih banyak terkait dengan kasus listrik tentunya. Listrik dan gas, padahal dua hal ini yang kita perlukan sehari-hari dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Namun untuk mencegahnya sendiri bagaimana dari dua penyebab utama ini Pak? Langkah kita dalam melakukan pencegahan kita ada pengendalian terkait dengan bangunan gedung, misalnya terkait dengan pengendalian keselamatan bangunan gedung itu ada pendekatan melalui sosialisasi. Bagaimana mencegah dan menanggulangi apabila terjadi darurat. Artinya berbasis siapa yang ada di lokasi kita bekali, karena bicara kebakaran adalah bicara waktu. Jadi siapa yang ada di lokasi semakin cepat dia menangani, semakin kecil kerugiannya. Berbicara kebakaran adalah berbicara masalah waktu ya. Ini yang perlu kita ingat bersama. Bagaimana dengan memiliki alat pemadam api ringan di rumah maupun kantor maupun industri? Bagaimana sosialisasinya Pak? Ada tanggung jawab seperti terkait dengan tanggung jawab pemilik pengelola untuk di bangunan gedung. Ini adalah tanggung jawabnya udah mereka. Dan kita syaratkan seperti penggunaan APAR sebagai sarana keselamatan kebakaran di proteksi aktif, dia harus berstandar tentunya. Jangan sampai memiliki daya padam yang tidak sesuai dengan ketentuan itunya. Tapi kalau kita berbicara mengenai standar ya saudara, ini sudah ada Pak Hendro dari Badan Standarisasi Nasional. Langsung aja kita tanyakan ke Pak Hendro, seberapa penting untuk memiliki alat pemadam api ringan atau APAR yang berstandarisasi SNI. Tapi mungkin sebelumnya dari Pak Hendro sendiri bisa menjelaskan kepada saudara, sebetulnya standarisasi nasional Indonesia itu apa Pak? Iya. Apa sih yang membedakan produk ber-SNI? Ber-SNI itu maksudnya sudah sertifikasi memenuhi persyaratan SNI. Nah, SNI itu Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh BSN. Kalau secara nomenklatur internasional itu standar itu adalah tentang berisi persyaratan yang dibakukan, yang disepakati oleh pemangku kepentingan secara konsensus yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk tujuan penggunaan sesuai dengan kebutuhannya. Artinya kalau di Indonesia ditetapkan oleh BSN. Artinya saat ini SNI 180D1 itu untuk alat pemadam api portabel syarat mutu itu adalah diberlakukan wajib melalui peraturan Menteri Perindustrian karena pertimbangan K3L tadi. Dan ini yang sebenarnya dalam konteks pengaturan untuk melindungi konsumen sekaligus saat yang sama memastikan perdagangan yang fair. Jadi produsen dalam hal ini tuh juga harus memproduksi produk yang memenuhi persyaratan standar. Tadi udah disinggung Pak Suheri bahwa jangan sampai nanti masyarakat beli produk pas mau dipakai memadamkan api tidak memenuhi tujuan produk
tersebut dibeli gitu. Jadi bukan hanya melindungi konsumen juga, tapi juga produsen ya, Ya, Pak ya. produsen fair. Jadi Produsen juga dagangnya fair. gitu ya. Nah, saya ke Pak Gideon. Servo ini kan dikenal sebagai produsen alat pemadam api ringan atau APAR yang bersertifikasi SNI. Tapi apa yang sebetulnya membedakan produk Servo dengan produk lainnya di pasaran? Ya, sebelum kita membahas tentang apa bedanya produk Servo dengan merek-merek yang lain, perlu saya garis bawahi. Gitu. Ini produk-produk keselamatan. Jadi yang penting itu adalah yang selamatnya, ya kan. Jadi safety is no option. Ketika kita memilih satu alat pemadam api, harus yang paling canggih, istilah sebenarnya. Gitu. Istilah teknisnya itu mempunyai fire rating atau mempunyai daya padam yang tertinggi di kelasnya. Ya, itu yang paling penting. Nah, Servo mulai dari awal kami berdiri, kami belum lama sih mau berdiri, baru hampir 25 tahun. Dan juga kami menghimbau untuk masyarakat itu cerdas untuk memilih alat pemadam api yang terbaik. Ukurannya gampang itu. Ukurannya adalah tersertifikasi dengan standar nasional Indonesia, dan kemudian memilih alat pemadam, memilih fire rating atau daya padam yang tertinggi di kelasnya. Nah, Servo itu kami memproduksi alat pemadam api yang tertinggi fire rating atau daya padamnya di seluruh Indonesia. Nah, kemudian kami juga dekat dengan masyarakat karena kami tersebar di seluruh Indonesia, jadi sangat mudah untuk mendapatkannya. Kemudian ya kualitas dan pelayanan kami terkenal bahwa Servo yang paling cepat, paling baik untuk melayani masyarakat. Setuju sekali ya Pak Gideon, safety has no option. Kalau kita berbicara mengenai kualitas, apalagi yang menyangkut keamanan, itu harusnya tidak ada kompromi lagi. Betul. Ya. Saudara, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai pentingnya memiliki alat pemadam api ringan atau APAR yang bersertifikasi SNI untuk mencegah kebakaran dan juga untuk keselamatan Anda. Tetap bersama kami di Bincang Kita. Terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Kita bersama dengan 3 narasumber yang istimewa pada kali ini, yakni Bapak Hendro dari Badan Standarisasi Nasional, Bapak Gideon dari Servo Fire Indonesia, dan Bapak Suheri dari Dinas Kebakaran DKI Jakarta. Ini sekarang kita lagi berada di area pabriknya ya? Area printing. Area printingnya di pabrik Servo Fire Indonesia yang ada di kawasan Tangerang nih. Nah, ini kita berbicara mengenai standarisasi nasional Indonesia pada alat pemadam api ringan atau APAR. Nah, mungkin pertama-tama saya ke Pak Hendro lagi dari Badan Standarisasi Nasional. Pak, dari segi konsumen sendiri nih, kalau mau memilih alat pemadam api ringan atau APAR, bagaimana kita tahu bahwa produk ini sudah berstandarisasi nasional Indonesia? Iya, jadi edukasi ke konsumen untuk mengetahui apakah produknya sudah memenuhi SNI atau tidak, itu ada logo SNI, di bawahnya itu kan ada nomor, ada lembaga penilaian kesesuaian ya, LS Pro namanya, lembaga sertifikasi produk di situ. Dan kalau kami khususnya konsumen gitu ya, bisa mengecek di aplikasi bankbeni.bsn.go.id, yang itu bisa dicek produk APAR misalnya ada itu apakah sudah memenuhi SNI atau tidak. Karena kenyataannya di lapangan itu ada produk APAR mencantumkan logo SNI, ternyata dia belum bersertifikasi. Ya, atau ini mohon maaf. Nah, jadi, ini dia ya. Ini adalah logo SNI, ada kecil ini, ada nomor SNI dan sertifikasi produknya siapa gitu. Tapi kan kalau konsumen ada logo ini saja, terus produknya itu untuk mengecek benar atau tidak ya melalui Bank Beni tadi. Oh, gitu. oke. Jadi harus check and recheck terlebih dahulu ya, begitu. Nah, Ya. bagaimana dengan produsen alat pemadam api ringan atau APAR yang ujuk-ujuk itu mencantumkan tanda SNI ISO 9001 2015? Ya, ini saya harus mengklarifikasi dulu ke pemirsa yang budiman bahwa SNI ISO 9001 2015 itu adalah sistem manajemen mutu. Artinya untuk sistem manajemen. Sementara SNI 180D1 itu untuk produk APAP, alat pemadam api. Jadi berbeda ya Bu ya. Jadi kalau ada perusahaan mengklaim
sudah sertifikasi 9001 untuk produknya itu belum tentu produknya, baru sistem manajemennya. Belum pemenuhan persyaratan produk. Izin Pak Hendro, kalau ISO 9001 kalau nggak salah tidak boleh melekat pada produk dan kemasan. Iya betul, memang itu sistem manajemen betul. Oh, Jadi tidak boleh dicantumkan di produk Di dan kemasan. produknya, ya. Tapi brosur boleh, surat boleh. Tapi kalau di produk dan produk kemasan harus ini produk. harus sertifikasi produk. Demikian ya Pak Hendro. Betul. Oh, oke. Nah, Terima ini kasih. saya tertarik juga nih di bawah logo SNI itu ada QR code apa nih, Pak Gideon? Ya, ini QR code khusus untuk produk kita sudah ada QR code-nya. Ini memudahkan konsumen itu untuk mengecek apakah ini valid atau tidak. Baik itu garansinya atau bisa aplikasi lebih sempurna itu ketika bisa dihubungkan dengan sistem. Dan ini baru Servo yang mempraktekkan di Indonesia dan kami sudah berhasil membuat database seperti itu. Jadi one step ahead begitu ya. Tapi di lapangan sendiri gimana Pak Suheri? Sering nggak menemukan mungkin warga atau kantor ataupun kawasan industri yang masih menggunakan alat pemadam api ringan yang tidak bersertifikasi SNI? Saya kira sesuai dengan tugas kami yang ada amanatnya di dalam lokal regulasi, sebenarnya kita melakukan pertama pengendalian terhadap bangunan baru dan bangunan existing, serta ada pengawasan dan ada pembinaan. Tentu kita masih sering melihat adanya APAR yang belum ber-SNI. Nah, ini kita harapkan dengan sudah adanya SNI wajib ini bagi teman-teman yang ada di gedung, karena kita bicara mensosialisasikan terus secara masif, dan kita juga mendapatkan target capaian kinerjanya adalah kebakaran yang bisa ditangani masyarakat. Itu adalah sebuah prestasi, karena semakin cepat ditangani semakin kecil kerugiannya baik jiwa maupun harta benda. Saya pikir kita akan terus memberikan sosialisasi sampai semua itu bisa memiliki APAR yang ber-SNI tentunya. Saya tertarik dengan produk-produk yang diproduksi oleh Servo Fire Indonesia, Pak Gideon. Ini ada berapa macam dan peruntukannya apa yang membedakannya? Baik, Servo Fire Indonesia memproduksi complete range dari mulai dari dry chemical powder. Dry chemical powder itu untuk kelas api ABC. Jadi ABC itu gampangnya di masyarakat itu multi purpose. Untuk kebakaran tipe apapun bisa dipakai. Kita juga menyediakan tipe CO2 atau karbon dioksida. Tapi kalau karbon dioksida kelasnya adalah kelas B dan C. Ada lagi yang clean agent. Nah, ini clean agent ini kelas apinya ABC, multi purpose juga, tapi dia lebih cenderung untuk di ruang-ruang yang bersih, misalnya ruang komputer, ruang laboratorium, ruang kimia dan sebagainya. Itu sangat baik sekali, tidak menimbulkan residu, dan ini sangat mudah untuk memadamkan api di ruang-ruang tertutup demikian. Dan kemudian ada yang ini ibu-ibu perlu ini kelas K. Nah, kelas K, banyak orang yang salah ketika ada kebakaran dari minyak yang terbakar di atas panggangan, jangan disiram dengan air. Karena titik didihnya berbeda. Titik didih air itu 100 derajat, kalau minyak itu 330 derajat. Jadi perbedaan suhu ini akan menimbulkan ledakan, malah bisa lebih besar daripada yang awalnya gitu. Jadi harus pakai namanya wet chemical kelas K. Kemudian juga ada alat pemadam api yang spesifik untuk mobil listrik, untuk baterai listrik. Nah, ini sekarang sangat populer saat ini karena baterai itu titik didihnya lebih lagi 1100 derajat lebih. Jadi akan kalau disiram dengan air maka akan meledak, dengan dipadamkan dengan kelas api biasa nggak bisa. Maka Servo kita ya ini syukur alhamdulillah, puji Tuhan Pak, kita bisa mengembangkan sendiri dengan namanya itu SP5. Mungkin saya lihat contohnya. Nah, ini dia ya Pak Nah, Gideon. ini alat penagih SP5 ya. Dan ini produk ini sangat sesuai sekali digunakan untuk kebakaran karena baterai listrik. Karena di depo-depo motor itu kan diganti ya, ditukar-tukar gitu ya. Iya, jadi ini baterainya untuk untuk kalau ada habis terus ditukar. Ya, jadi itu terus kan potensi berinovasi kebakarannya juga ya. tinggi tuh. Baik. Ya? Nah, harus disediakan alat pemadam api yang khusus untuk baterai listrik. Baik, info yang berguna sekali ya. Ini semakin menarik perbincangan kita ya mengenai pentingnya mencegah kebakaran dimanapun Anda berada ya. Tetaplah bersama kami masih di Bincang Kita.
berada di pabrik Servo Fire Indonesia. Kalau tadi kita di area printing, sekarang kita di area apa nih Pak Gideon? Ini area gudang, area warehouse. Oke, bermacam-macam jenis alat pemadam api ringan yang disimpan di sini ya. Nah, saya ke Pak Suheri kembali ya saudara. Untuk penempatannya sendiri, yang tepatnya tuh di mana Pak? Baik itu di rumah, di mana, kantor di mana, dan juga di kawasan industri seperti apa? Oke, pada prinsipnya tadi sudah dijelaskan bahwa kelas kebakaran itu ada bermacam-macam. Artinya pilihan kelasnya sudah sesuai, kalau penempatannya nanti secara ergonominya adalah mudah dilihat dan mudah dijangkau. Karena nih alat ini sebenarnya pengoperasiannya sangat sederhana. Jadi yang penting mudah dilihat dan mudah dijangkau sehingga suatu saat darurat langsung bisa digunakan dengan cepat. Oh, oke. Untuk pengoperasiannya sendiri bagaimana Untuk Pak? pengoperasiannya sebenarnya di setiap apar itu sudah ada petunjuknya. Di sini sudah tertera lah intinya. Ini contohnya, ini adalah handle untuk membawanya. Di sini ada manometer, kita lihat pada posisi aman di hijau. Dan ini ada pin pengaman handle tekan. Nah, ini saat penggunaan kita tarik, nanti baru corongnya kita arahkan ke permukaan yang terbakar. Ini sangat simpel, ada istilahnya tadi 1, 2. Kuning adalah untuk membuka pinnya, pengamannya. Setelah pencet, karena ini plastik mudah, nggak perlu tenaga yang kuat, baru nanti ditekan merahnya, arahkan lubang corong ini ke permukaan yang terbakar. Oke, dan tata cara penggunaan ini juga menjadi salah satu yang dikaji dalam standarisasinya begitu ya Pak Hendro ya. Saya ingin minta pendapat Pak Hendro mengenai komitmen Servo Fire Indonesia untuk memproduksi alat pemadam api ringan yang bersertifikasi SNI dan juga tadi after sales-nya dengan QR dan sebagainya. Ya, jadi mewakili pemerintah gitu, apalagi kami BSN yang membina standarisasi di Indonesia, kami pantas memberikan apresiasi yang tinggi kepada Servo karena waktu SNI 180 itu belum diwajibkan oleh pemerintah itu aja PT Servo sudah menerapkan. Artinya produknya sudah memenuhi SNI disertifikasi, padahal belum wajib. Kalau sekarang sudah menjadi wajib. Yang lainnya adalah PT Servo juga mengikuti, kami punya BSN namanya SNI Award, penghargaan kepada para penerap SNI. Itu PT Servo hampir setiap tahun mengikuti ya Pak ya. Terima kasih sudah ikut. Itu salah satu bentuk komitmen pelaku usaha untuk menerapkan SNI tidak hanya di produknya, ke sistem manajemennya, ke personilnya, ke prosesnya dan sebagainya. Jadi secara komitmen PT Servo ini sudah dari awal tidak diragukan lagi gitu. Bahkan kalau menurut saya perkembangannya sangat pesat. Always one step ahead begitu ya Pak Gideon ya. Nah, ngomong-ngomong mengenai one step ahead gitu, kedepannya bagaimana inovasi yang akan dikembangkan Servo Fire Indonesia? Ya, kami punya visi itu untuk melayani masyarakat. Jadi kita selalu inovatif di dalam mengembangkan standar maupun teknologi yang ada di pemadam kebakaran. Seperti contoh yang ini, Servo adalah selalu menjadi pionir di dalam inovasi, termasuk alat pemadam api ini. Jadi ini head semacam ini adalah pertama kali Servo yang menginisiasi. Ini kita yang pertama kali membuat model seperti ini. Kebetulan menjadi standar di berbagai ATPM, ya, untuk alat pemadam api di mobil mereka. Nah, kemudian kami juga tadi sudah singgung mengembangkan alat pemadam api khusus untuk kebakaran karena baterai, untuk mobil listrik yang sangat bisa diterima oleh masyarakat, bahkan di Departemen Perhubungan juga boleh diterima sebagai nanti kan banyak mobil listrik nih. Ya, salah satunya kalau Mbak beli mobil listrik, salah satunya itu ada alat pemadam api Servo di dalam mobil listrik itu. Nah, kemudian kita dalam waktu dekat mengembangkan ke fire alarm system, Pak. Kebetulan sudah ada SNI-nya. Kita dalam waktu dekat akan membuka pabrik di sini. Jadi kita selalu one step ahead, sebelum orang lain membuka pabrik kita buka duluan nih. Karena kami mau melayani lebih dekat gitu ya. Dari Pak Suheri mungkin sebagai penutup, mungkin ada himbauan kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki alat pemadam api ringan atau APAR yang bersertifikasi SNI ini yang penting. Artinya begini, dalam membangun kesadaran masyarakat nih, supaya bisa menggunakan APAR ber-SNI gitu. Pertama, kalau dalam satu keluarga
satu orang saja tidak peduli, semua terancam. Kalau dalam satu KK, dalam satu lingkungan RT, satu KK nggak peduli juga terancam. Artinya di sana berbasis siapa yang ada di lokasi, tahu tentang standarnya juga, ada alatnya, kita yakin aman gitu. Jadi bicara kebakaran adalah bukan bagaimana nanti, tapi nantinya bagaimana yang harus kita pikirkan gitu ya Pak. Kan gitu ya Pak Indra ya. Iya, Gitu. iya. Kalau dari Pak Hendro sendiri himbauan kepada masyarakat nih sebagai lembaga yang mengawasi standarisasi nasional. Kalau kita bicara tadi aspek kesehatan, keselamatan, keamanan diri kita gitu, maka kalau di dalam standarisasi itu ada SNI ISO 31000, manajemen risiko. Jadi kalau yang berkaitan dengan segala sesuatu berisiko kayak kebakaran ini, maka setiap dari diri kita itu bertanggung jawab atas keselamatan dari diri kita. Nah, salah satunya mitigasi risiko itu dengan memiliki alat pemadam api ringan di rumah, di kendaraan, dimanapun yang berada gitu. Jadi himbauan saya adalah jangan dilihat investasi beli alatnya harganya mahal menurut sebagian orang gitu ya. Tapi tadi itu gimana nanti tadi itu adalah kalau tidak punya alat, seandainya kebakaran, naudzubillah min dzalik gitu ya, itu ruginya malah puluhan juta, berkali-kali lipat. Betul. Dibandingkan kalau nggak punya alat tadi. Kalau punya alat, insya Allah seperti kata Pak Suhairi tadi sampaikan, bisa dimitigasi dari awal. Terakhir saya ke Pak Gideon dari Servofire Indonesia. Bagaimana Servofire Indonesia ini bisa memastikan bahwa produknya ini mudah diakses oleh masyarakat? Oke. Terima kasih. Jangan khawatir untuk masyarakat karena Servofire Indonesia sudah mempunyai representatif office di 14 cabang di seluruh Indonesia, termasuk Papua, Pak. Jadi sangat mudah sekali diakses dan kita mempunyai distributor terus berkembang terus dari seluruh Indonesia. Kita punya distributor setempat untuk memudahkan masyarakat bukan hanya untuk mendapatkan produknya, tetapi untuk servis, untuk berkonsultasi. Itu kita selalu ada untuk masyarakat. Baik, itu tadi ya, terima kasih Pak Gideon dan juga terima kasih Pak Suhairi dan juga Pak Hendro. Itu tadi pentingnya memiliki alat pemadam api ringan atau APAR yang bersertifikasi SNI. Untuk apa? Untuk mencegah adanya kebakaran dan juga untuk keselamatan Anda dimanapun dan kapanpun. Akhir kata saya Egit Hapsari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.